Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita saat ini diberi judul Aktifkan Dirimu. Bacaan Alkitab diambil dari 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Saudara-saudara, ketika kota Samaria terkepung oleh pasukan Aram, hubungan dengan dunia luar pun terputus. Akibatnya dituliskan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 25, terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama tentara Aram mengepungnya. Tidak bisa dibayangkan, saudara, betapa menderitanya orang-orang Samaria pada masa itu. Bukan hanya orang miskin yang menderita dan terancam mati kelaparan, tetapi orang yang memiliki harta kekayaan pun sama keadaannya. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1, lalu Elisa, abdi Allah, bernubuat tentang keadaan kota itu. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Mendengar nubuatan itu, perwira raja tidak percaya dan malah mengejek Elisa dengan berkata, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Peristiwa ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang kedua. Saudara, dalam kisah ini diceritakan juga bahwa ada 4 orang kusta yang tinggal di luar pintu gerbang, namun sama sekali tidak tahu mengenai nubuatan Elisa. Hidup mereka begitu menderita, bukan hanya karena penyakit kusta yang menyerang mereka, tetapi juga mereka mengalami kelaparan karena sudah beberapa hari tidak makan. Dalam keadaan demikian, mereka tidak menyerah pada keadaan atau situasi yang ada. Salah seorang dari mereka berkata, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, 'Baiklah kita masuk ke kota,' padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Perhatikan saudara, dalam keadaan tidak berdaya sekalipun, mereka tetap bertindak dan berusaha supaya mereka tetap hidup. Saudara, banyak anak Tuhan ketika dalam masalah berat dan menemui jalan buntu, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, cenderung menyerah pada keadaan dan tidak mau mengambil tindakan iman. Akhirnya mereka tidak mengalami pemulihan dan malah makin hari kehidupan mereka makin terpuruk. Saudara-saudara, setiap orang pasti punya masalah, punya pergumulan masing-masing. Hanya ketika masalah itu ada, janganlah kita diam saja. Jangan kita pasif, apalagi menyerah pada keadaan yang hanya membuat kita semakin terpuruk, bahkan mati sia-sia. Mari aktifkan diri kita, aktifkan iman kita, pandang hanya kepada Tuhan, dan teruslah mengikuti kehendak-Nya. Maka saya percaya Tuhan pasti menolong kita keluar dari setiap pergumulan dan menjadikan kita orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih memulai hari ini Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak pergumulan dan persoalan,
kami mau tetap aktifkan diri kami. Kami tetap aktifkan iman kami, supaya masalah tidak menghalangi kehidupan kami. Pergumulan tidak menghalangi masa depan kami. Kami mau bangkit, kami mau aktifkan diri kami, dan kami raih kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.